penelitian kualitatif ini, karena saya belum pernah melakukan penelitian kualitatif, kayaknya lebih ribet daripada penelitian kuantitatif. Terus juga penelitian kualitatif ini harus punya narasumber responden yang benar-benar diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian itu. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Ranti. Kalau menurut saya penelitian kualitatif itu agak sulit-sulit gampang sih. Kalau yang udah biasa ngelakuin kualitatif mungkin bakal mudah untuk menggalinya. Tapi kalau untuk yang belum pernah mungkin agak kesulitan karena walaupun kalau misalnya kita kuantitatif kita sampelnya banyak tetapi dianalisis udah, tapi kualitatif walaupun responden kita hanya beberapa, nggak sebanyak kuantitatif, tapi pada saat kita setelah wawancara kemudian mendapatkan data, kesulitannya mungkin di situ menyatukan dari berbagai macam responden dan pendapat responden sehingga kita merangkainya jadi satu, itu mungkin yang agak sulitnya dari kualitatif sih. Itu Bu, menurut saya Bu. Dan menurut teman-teman lain. Mungkin saya kembalikan ke Bu Najma, Bu. Oke, itu Silvi baru datang tuh. Silvi, menurut kamu apa, Vi? Mbak Silvi? Menulis data penelitian kualitatif. Maaf Bu, baru masuk. Enggak apa-apa lah. Baru bangun ya? Enggak Bu, loadingnya lama laptopnya Bu. Iya. Apa yang kamu pahamin menulis penelitian kualitatif, Silvi? Untuk kualitatif, kan untuk kualitatif Coaching. yaitu untuk kualitatif Bu, kan kita sudah membuat format pertanyaan, terus apa aja yang mau kita gali gitu Bu. Tapi pada waktu mewawancarainya tidak selalu yang kita tanyakan itu respondennya. Kalau aku kan mewawancari anak SD ya Bu, pakai karena hanya dengan nelpon, tidak kan pedoman wawancara aku tuh pakai gambar, jadi keterbatasan itu juga. Jadi apapun yang dijawab ya nggak pakai gambar, dia jawabannya ya kalau dia tanya pernah gatal-gatal ada, itu hanya sebatas karena pertanyaannya aja, karena nggak ada gambar yang bisa dilihat. Terus kalau untuk menggalinya, jadi kalau anak SD ya sebatas dia juga yang bisa dia jawab. Jadi untuk menggali ke anak SD-nya ya sebatas apa yang dia tahu aja gitu. Untuk orang tua, kalau terkait gizi dan yang kecacingan, mereka hanya ya dia tahu, tapi tidak semua yang mau menceritakan hal yang dia terkait pertanyaan yang kita tanya. Itu yang kendala yang saya hadapi. Kalau untuk guru yang saya tanyakan, tidak semua sekolah yang ada program untuk terkait tentang yang saya gali, yaitu tentang kecacingan pada anak SD. Hanya sebatas ngikut kegiatan puskesmas. Itu kendala jika aku ingin melanjutkan kualitatif, terkendala dengan jawaban yang singkat gitu Bu. Oke. Terima kasih Silvi, Anissa, Lutfi, dan Ranti. Ya, sangat menarik sekali teman-teman. Jadi menjadi penelitian kualitatif ini kita harus belajar cara wawancara ya, cara nanyo. Kalau dia nyawabnya ya tidak cak mano supaya dia jawab lebih, dan itu semua skill itu perlu latihan dan itu semuanya proses. Dan makanya kita minggu kemarin belajar, cobalah cari pertanyaan itu jangan sampai dia tuh jawabnya ya pernah. Nggak pernah deh. Jadi kalau teman-teman kemarin bilang beberapa pertanyaan yang memungkinkan jawaban singkat cukup kuesioner, tapi bertanyalah dengan how and why, bagaimana atau apa pendapatnya dan sebagainya. Jadi kalau kayak Silvi kan ke anak-anak berarti sistemnya harus pakai gambar atau mereka menggambar ya teman-teman. Jadi
tekniknya bukan hanya wawancara dan FGD ya teman-teman. Kalau saya itu ada visual method, metode visual. Jadi saya minta mereka nulis diary, meminta mereka menggambar, itu semuanya data. Saya ulangin ya, itu semuanya data. Meminta mereka ngirim foto, foto diri atau foto makanannya, itu semua data. Jadi teman-teman jangan sampai kita bilang, oh jawabannya terbatas, makanya kita bilang ada triangulasi metode, triangulasi wawancara, FG dan sebagainya, semuanya harus dikombinasi. Terima kasih untuk pengalamannya. Dan memang kata teman-teman tadi bilang, Lutfi bilang tadi, Bu, sagonya tuh nganalisanya kalau kualitatif itu. Makanya sekarang juga saya interesting nih, saya lagi ngolah data kuantitatif. Setelah 5 tahun saya nggak ngolah data kuantitatif karena S3 saya kualitatif murni. Dan di satu sisi saya juga lagi menyelesaikan laporan penelitian kualitatif. Dan sangat menarik kata teman-teman, kalau kuantitatif yang penting datanya, karena kita menggunakan data sekunder, sudah datanya clean, itu tinggal klik selesai interpretasi dan cari penelitian sebelumnya. Dan menariknya kalau kualitatifnya kebalikan, setelah turun ke lapangan ditranskrip terus dibaca berulang-ulang, lalu nanti kita kemarin belajar tematik, diambil tema-temanya. Jadi sebenarnya kalau ada software itu mempermudah, tapi saya diajarin use your brain, jadi gunakan metode manual. Jadi dengan ada tema-tema itu, kalau teman-teman kemarin belajar tematik analisis itu, mempermudah saya untuk, oh kayaknya aku nulis bab ini tentang ini. Itu tema-tema itu membantu saya untuk mengembangkan paragraf yang akan kita tulis. Kata Lutfi tadi, cak mana Bu, antar responden tuh nyari benang merahnya. Jadi kalau saya itu teman-teman, jadi setiap responden, jadi misalnya ketika saya nih lagi aku pengen tahu nih, aku harus nulis tentang pengalaman ibu hamil selama pandemi. Jadi yang responden yang aku baca nih fokus nih, karena aku ada 40 responden, 15 responden yang hamil, 15 responden ini aja yang aku baca. Jadi untuk bab ini 15 responden. Jadi tidak pacak bederup kalau kata wong Palembang ya. Tidak pacak semuanya dibaca, pala kita pusing. Jadi ketika aku sudah memutuskan mau nulis tentang pregnancy, ibu hamil, 15 orang ini yang aku baca ya. Untuk teman-teman yang ada tablet kan enak dibaca berulang-ulang, nggak perlu di print. Atau juga yang punya komputer itu lebih baik di print karena kita harus bacanya sambil santai, merenung. Oh ini ibu ini ngomong ini, ibu itu ngomong ini. Dan sangat menarik, kita itu kutipan itu terserah kita, terserah Sylvie, milihnya Raffi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Anissa yang milih, aku pengen cerita ini, kutipannya ini. Atau aku pengen misalnya kalau saya miss opportunity of diagnose HIV among pregnant women and children. Jadi ada ibu positif yang tidak terdeteksi HIV-nya baik anak sama pun dianya, dan taunya pada anak kedua sehingga anak pertamanya tertular HIV. Jadi di antara ibu HIV itu dia yang sangat menarik yang aku ceritakan. Ya nggak apa-apa, aku pilih itu. Jadi tidak ada yang salah dan benar. Pokoknya gimana nanti Anissa tuh baca chapter Sylvie, oh amazing gitu. Jadi kita memang interesting thing yang kita tulis, tidak semuanya kita tulis ya teman-teman. Jadi jangan sampai pening banyak nih data yang kita kumpul, tapi tidak semuanya kita tulis. Itu yang kita pentingnya analisa tematik. Nah, kata teman-teman tadi, bagaimana nanti kalau respondennya cuma jawab seadanya? Ya berarti kita perlu latihan lagi nanti. Latihan nanyo. Tidak berhasil wawancara lewat gambar. Tidak berhasil lewat gambar, kalau saya pakai metode participatory action research, jadi aku minta mereka buat video, buat drama, buat lagu, dan itu pun data teman-teman. Dan ketika mereka proses membuat video, mereka cerita, itu semuanya data bagaimana proses. Karena misalnya di bab terakhir, saya pengen cerita strategi apa sih yang bisa meningkatkan akses terhadap COVID test, misalnya sama HIV test. Saya analisa cukup dari action research, jadi masing-masing ada yang nulis drama, lagu, ada yang nulis puisi. Nah, cukup itu saja yang aku analisa ketika aku nulis bab itu. Teman-teman masukannya gambar, ada garuk-garuk, apa itu kira-kira ini tanda-tanda kecacingan enggak deh, misalnya tengok gambar garuk-garuk.
Tinggal mereka kita jawab. Jadi teman-teman kayak gitu ya, pokoknya slowly kita belajar but sure aja gitu. Dan yang perlu dipahamin adalah untuk membuat seksi atau subbab, bab, terus subbab dari tema-tema itu keluar dari analisa data teman-teman, dan bagaimana teman-teman meyakinkan pembaca bahwa tulisan teman-teman ini sudah melalui proses analisa tematik. Kalau kita SPSS sudah melalui chi-square, multiple logistic regression. Jadi mereka tuh bacanya itu enggak sangat menarik gitu. Jadi heading, subheading, jadi judul utama, judul pendamping itu akan mendirect, jadi akan membantu pembaca untuk oh si Anissa akan ngomongin tentang misalnya tentang akses layanan kesehatan yang sangat sulit selama hamil pada 3 bulan pertama misalnya. Lalu Anissa pilih 2 cerita aja dari 15 orang, dia cuma pilih 2 cerita yang mewakilin, saya bilang mewakilin dari kesulitnya perempuan hamil akses ANC waktu awal-awal pandemi. Jadi itu yang aku tahu. Terus chapter selanjutnya Anissa ini mau nulis tentang bagaimana ibu yang hamil juga, tapi dia mengalami banyak kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran? Karena ketika misalnya dia sudah dalam emergency, terus ada pecah ketuban, tapi karena di rumah sakit dia tuju tidak ada spesialis SPOG-nya pada malam itu, dia disuruh cari klinik lain swasta untuk USG. Jadi bagaimana banyak worry-nya ibu hamil selama pandemi, karena kita tahu bahwa tidak semua orang standby selama pandemi, kita mengurangi limit dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan banyak teman-teman sulit akses. Jadi bagaimana nanti teman-teman buat novel. Jadi kalau kualitatif ini teman-teman mau buat novel, enak dibaca dan dengan bahasa kaum, beda sama kita kuantitatif, auto ratio sekian, signifikan sekian, dan bermakna ada hubungan. Jadi kita nggak kayak gitu. Di kualitatif, satu kasus pun yang terjadi misalnya maternal near-miss, ibu yang hampir mati itu sangat berharga. Ya, saya ulangin ya. Di kualitatif, satu kasus yang teman-teman temuin, baik gangguan mulut, baik kecacingan, baik TBC yang tidak sembuh-sembuh itu sudah harta yang berharga bagi kita. Oke, next slide please. Nah, teman-teman ini ada beberapa contoh. Mudah-mudahan teman-teman sudah membacanya ya teman-teman. Jadi beberapa tulisan penelitian saya kami tulis di media online dan juga jurnal. Kenapa media online? Jadi salah satu guru saya itu bergerak profesor di media, jadi media politik Indonesia dan selain seksual dan sebagainya. Dia mengajarkan saya, tulislah di media yang dibaca banyak orang. Kenapa? Kalau di jurnal itu teman-teman takes time untuk publish-nya itu butuh waktu, dan juga selain itu sudah butuh waktu, bahasanya pun bahasa langit. Jadi nanti kalau teman-teman kalau sudah nulis, jadi kayak teman-teman sekarang lagi proses nulis buku, itu menulis dengan bahasa kaum. Jadi kalau misalnya selesai penelitian nih, coba deh tulis di surat kabar. Jadi bagaimana teman-teman membumikan ilmu teman-teman ke rakyat, ke readers yang lebih luas. Jadi jurnal oke, tapi it will take time. Jadi kita pengen teman-teman itu menyampaikan hasil penelitiannya sesegera mungkin, yaitu lewat media, baik media online, media cetak, maupun status Facebook. Itu yang sangat berharga. Jadi dari ibu rumah tangga dan HIV ini sebenarnya saya pengen cerita 4 tema utama ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah ngumpulin data, tolong langsung ditulis ya. Tema utama yang aku mau tulis apa, lalu tema kecilnya apa. Jadi tema yang kami tulis bersama guru saya, supervisor saya, yang pastinya pendahuluan. Lalu kita mulai dari satu kisah. Jadi dari 18 ibu positif HIV, kita ngambilnya satu kisah. Lalu bagaimana di Indonesia itu penggambaran ideal ibu rumah tangga tidak mungkin terinfeksi HIV. Lalu bagaimana resikonya ke depan terhadap anak-anak dan terhadap ibu rumah tangga sendiri yang notabene sekarang adalah mayoritas yang tertular HIV.
dan didiagnosa sangat terlambat. Next please. Nah, ada lagi paper yang saya tulis yang kedua sama supervisor saya, bahwa saya pengen cerita nih. Ya, teman-teman juga punya cerita nih, sebagai misalnya mahasiswa yang belajar online, Lutfi yang dokter gigi selama pandemi, itu semuanya bisa diceritakan dan bisa menjadi artikel online yang sangat menarik. Karena itu voice from me, jadi suara dari saya. Nah, itu uniknya kualitatif, teman-teman. Suara dari saya, pengalaman dari saya itu bisa jadi sebuah tulisan di media di Inggris ini. Jadi, bagaimana gotong royong atau working together merupakan eksplorasi masyarakat pada grassroots, pada akar rumput, untuk memitigasi COVID-19 di Indonesia. Jadi yang pengen kami ceritakan ya sekilas tentang COVID-19 di Indonesia, bagaimana di Indonesia ini menarik, kita bilang masyarakatnya ini sangat tangguh, terlepas pemerintah tidak semampunya sanggup menghandle COVID-19, tapi bagaimana kita itu punya resilience, punya kemampuan untuk menghandle-nya sendiri dengan gotong royong dan sebagainya. Lalu yang saya alamin teman-teman ketika selama 6 bulan bergerak di Palembang, bagaimana saya empowering communities di sekitar rumah saya, ibu rumah tangga, 10 ibu rumah tangga untuk bergerak dari berbagi masker, penyuluhan keliling dan sebagainya. Lalu di satu sisi saya juga menceritakan bagaimana kegiatan saya dengan mahasiswa saya dengan mengembangkan promosi kesehatan melalui media sosial, yang dimana satu video bisa ditonton 20.000 penonton. Jadi bergerak bagaimana dunia ini, bagaimana pemerintah harus menggerakkan mahasiswa untuk terlibat dalam promosi kesehatan, karena pengguna media sosial terbesar adalah Indonesia. Lalu juga saya menawarkan bagaimana saya bekerja dengan Ibu Yeni, statistician di FKM, di saat model tes yang terbatas di Indonesia, predictive modeling, model prediksi itu sangat diperlukan untuk melihat kasus yang sebenarnya yang harus dideteksi dibandingkan dengan kasus yang sudah ada. Jadi kasus yang sudah ada itu seperti gunung es, baru kesimpulan. Nah, jadi tema-tema ini ketika teman-teman di lapangan itu sudah teman-teman tulisin. Jadi kalau supervisor saya itu bilang, sekarang sebelum kamu olah data, tulis 3 bab utama yang kamu tulis. Oke, saya tulis sudah judul-judul besarnya. Lalu kamu tulis subbab-subbabnya. Ya sudah saya tulis. Lalu saya tempel di dinding saya. Sudah saya tempel itu, silakan kamu tulis dulu apa yang pengen kamu tulis. Jadi saya tulislah satu bab yang masih ngalur ngidul kalau kata bilang. Sudah selesai. Oke, katanya sudah selesai, sudah. Masih ngalur ngidul tadi saya kirimin, ya mereka respon bla bla bla. Lalu sekarang dia bilang tolong analisa tematik dengan cermat. Nah, baru setelah itu saya perbaikin apa yang saya tulis. Jadi step-stepnya nanti teman-teman bisa sesuai dengan gaya masing-masing, apakah mau menulis dulu sesuai dengan apa yang diingat dan tema-temanya yang menurut teman-teman pengen tulis, atau misalnya nanti analisa dulu baru saya tulis. Kalau saya sih biasanya kombinasi keduanya. Next please. Jadi nanti teman-teman silakan lihat ininya ya, papernya, lihat cara penulisannya, dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Selanjutnya Lutfi. Nah, ini adalah paper kami selanjutnya, ini jurnal. Nah, teman-teman nanti kalau saya ya sukanya dengan study case. Jadi saya dari banyak kasus tadi, nanti Lutfi, Anissa, Ranti, Silvi, pikirin dari banyak kasus itu pasti ada yang paling interesting, yang pengen aku angkat menjadi cerita. Jadi misalnya cerita ayah atau cerita ibu atau cerita adik A, Mawar, Melati, semuanya indah. Jadi salah satu teknik menulis juga kita dengan study case. Jadi beberapa responden yang memiliki cerita menarik lalu kita ceritakan. Dan bagaimana nanti cerita ini menjadi, ini 3 cerita dari 5 orang, perwakilan dari 18 responden. Nah, karena saya juga triangulasi dengan health workers, jadi beberapa cerita ini saya dapatkan juga dari tenaga kesehatan dengan pengalaman mereka dalam merawat ibu positif HIV.
Nah, setiap ibu, biasanya teman-teman saya tulis teman-teman. Jadi karena saya ini konsepnya human rights, hak asasi manusia. Jadi kalau teman-teman kemarin akses kuliah tamu, Anissa ikut kemarinnya, Anissa Bianchi, bisa diakses online di YouTube FKM. Saya punya tabel tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu termasuk hak informasi, hak privacy, hak confidentiality, terus hak untuk melakukan segala sesuatu tanpa harus izin suami, itu salah satunya. Dan saya memilih cerita-cerita ini yang mewakili beberapa hak yang sebenarnya kenapa masyarakat Indonesia itu sangat sulit untuk akses tes HIV, terutama dalam tanda kutip ibu rumah tangga yang merasa I'm not at risk, saya tidak beresiko terhadap HIV. Baru saya kolaborasi dengan analisa, penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Dan tantangan menarik teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, dari hasil penelitian teman-teman harus mulai dari mana? Oke, silakan Anissa, temannya di sharing satu-satu. Mau dimulai dari mana? Dari beberapa contoh ini. Silakan Anissa, bantu tunjukin satu-satu Anissa. Oke, mulai sampai mapping ya. Silakan. Jadi apa yang sudah keluar dulu, lalu kira-kira aku mau mulai dari mana? Silakan cerita dulu, nanti kita teman-teman saling bantu ya. Oke, yang teman-teman lain sambil dibantu ya teman-temannya ya. Ini dari penelitian yang HIV ini atau dari penelitian Anissa, Bu? Penelitian kalian. Kalau dari penelitian Anissa kemarin, itu Anissa tanyakan tentang pengetahuan dulu, Bu. Jadi apakah ibu itu tahu tentang stunting? Kemudian dari yang dia ketahui tentang stunting itu, saya tanyakan kira-kira penyebabnya apa. Terus dari mereka bilang penyebabnya dari kurang gizi. Nah, dari kurang gizi itu saya tanyakan lagi kalau anak di rumah biasanya makannya seperti apa, pola makannya. Terus mereka jelaskan. Nah, terus untuk kesehatan giginya, saya tanya lagi waktu kecil anaknya perkembangan giginya kayak gimana? Dari pola makan anaknya itu ngefek nggak ke perkembangan giginya? Terus kondisi gigi selama masa pertumbuhan itu seperti apa? Terus terakhir saya tanya, pernah tidak ke dokter gigi? Apakah rutin? Lalu perawatan giginya di rumah seperti apa? Terus kalau ketika kontrol ke dokter gigi, apakah ada catatan-catatan khusus dari dokter gigi? Sudah itu, sudah Bu. Gitu aja kalau dari penelitian Anissa. Oke, teman-teman, kalau penelitian Anissa dari tema-tema yang dia jelasin, kira-kira mulainya dari mana ya tema-tema yang bakal Anissa tulisin untuk laporan penelitiannya? Silakan, siapa yang bantu Anissa? Tema pertama yang harus Anissa tulis apa? Silakan. Oke, Lutfi sambil bantu tulis ya di wall ya Lutfi ya. Oke, untuk Anissa, tema-tema yang harus dia tulis apa teman-teman? Oke, Silvi, ada pendapat Silvi? Anissa harus mulai dari nulis tentang apa ya? Dari kuesioner yang dari pengalaman dia wawancara tadi? Kalau izin masukan, kalau dari cerita dari hasil wawancara ini dapat, awalnya ya pendahuluan untuk suatu penulisan pasti ada pendahuluan untuk mengawali cerita kita.
Itu yang pertama yaitu gizi yang terpaut kepada yang menyebabkan karies. Gizi, tema 1 gizi, baru tentang yang gizi, terus topiknya baru karies kalau menurut saya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Jadi apa yang mereka ketahui ya, dari pengetahuan dulu ya, apa yang mereka ketahui tentang stunting, karies gigi, dan apa tadi? Gizi ya? Gizi. Iya, Bu, gizi. Oke, jadi mulai dari apa yang mereka tahu ya. Jadi kalau teman-teman nanti saya kasih link ketika saya nanya tentang persepsi COVID-19, percaya atau tidak, yang salah satu tema yang saya tulis itu apa makna PSBB dan new normal, dan jawabannya sangat menarik. Anissa juga bisa mulai dari itu, Anissa ya. Apa sih mereka tahu nggak apa itu stunting? Karena kita kan tahu ya stunting itu apa. Kira-kira tuh masyarakat tuh tahu nggak? Karena selama ini banyak nih penyuluhan, pelatihan, stunting. Kira-kira masyarakat di grassroots tahu nggak? Nah, itu bisa nanti menjadi laporan Anissa. Oke, Lutfi, kira-kira tema lainnya apa, Lutfi, dari cerita Anissa tadi? Tadi kan setelah dibahas tentang pengetahuan, mungkin bahas juga Bu tentang sedikit mengenai perkembangan anaknya Bu, kayaknya Bu, terlebih dahulu. Terus perkembangan sama pola makan anaknya di rumah Bu. Good point ya dari Lutfi ya, teman-teman, pola anak dan perkembangan anaknya. Jadi Lutfi, kita ambil beberapa kasus atau gimana Lutfi kalau dari Anissa? Mungkin diambil beberapa kasus aja Bu kayaknya Bu. Ya, good. Jadi Anissa nanti ada satu bab, Anissa, bagaimana kata Lutfi tadi pengalaman perkembangan anak ya. Jadi Anissa bisa tahu dari misalnya ada contoh yang stuntingnya Anissa, ada yang contoh karies giginya, ada yang contoh sehatnya. Jadi Lutfi sebagai pembaca tahu, oh ternyata cerita mendalamnya ini bisa tahu dari status ekonominya, dari pola makannya, dan sebagainya. Jadi masyarakat, pembaca, peneliti kita tuh selain secara statistik kita tahu ada hubungan misalnya antara karies gigi dengan kejadian stunting, tapi ceritanya apa sih di balik itu, pengalamannya ya Anissa ya. Oke, good point, sudah ada 2 bab. Terakhir, Ranti, ada pendapat Ranti? Baik, terima kasih Bu. Mungkin di awal itu ada kayak yang sudah di PPT Ibu ada opening tentang informasi pengetahuan, stunting, sama karies gigi. Terus setelah itu ada narasi atau cerita dari respondennya Bu. Bagaimana ya dari kan kalau dari kuesioner Mbak Anissa sendiri itu dia menanyakan apakah anaknya itu diberikan kolesterum, apakah anaknya itu dikasih ASI sampai 6 bulan, seperti itu Bu ya. Jadi mungkin hampir sama Bu dengan yang disampaikan Lutfi tadi, bagaimana perkembangan dan pengalaman yang diberikan kepada anak tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih Ranti. Jadi ditambahin nih secara poin-poinnya, misalnya aksi ibu apa sih misalnya untuk berdasarkan pengalaman dia mencegah atau mengurangi resiko stunting atau karies gigi. Nah, untuk itu juga Ranti misalnya bisa misalnya pada poin bab pengalaman, Ranti cerita aja pengalaman bagaimana ibu sehari-hari. Tapi ada juga satu chapter khusus misalnya masukan-masukan ibu ke depan bagaimana ya Bu untuk ngurangin anak-anak itu biar enggak misalnya lahir pendek atau bagaimana Bu ya, biar masyarakat ini tahu Bu stunting itu masalah bagi tenaga kesehatan atau masalah gizi anak bagaimana. Jadi teman-teman jangan lupa bagaimana nanya solusi ya, jangan sampai solusi itu walaupun teman-teman dokter gigi, ahli epidemiologis tetap nanyanya ke mereka, kira-kira menurut mereka yang mereka paham apa solusinya. Itu yang perlu nanti digali lagi ya Ranti ya, if possible ya. Oke, selanjutnya Sylvie. Silakan cerita dulu datanya, baru kita diskusi mappingnya. Silakan Sylvie.
Untuk hasil wawancara atau penelitian yang saya lakukan kemarin, untuk permasalahan yang saya angkat itu kecacingan pada anak SD. Dari 9 item pertanyaan yang saya tanyakan, anak SD tersebut menganggap bahwa gatal-gatal pada pantat itu biasa, terus jajan sembarangan itu jawabannya selalu jajan yang dimakannya itu kadang-kadang terbuka. Terus untuk cuci tangannya jarang pakai sabun. Terus untuk gambaran dari orang tua, untuk makanannya orang tua hanya yang memasaknya hanya apa yang disukai aja. Terus yang menurut anaknya suka, atau dia yang kapan apa aja yang sesuai dengan ekonominya yang bisa dia beli. Terus untuk gambaran yang jawaban dari untuk guru sekolah untuk UKS-nya, permasalahan yang diangkat bahwa tidak semua program yang terkait dengan permasalahan anak SD yang ada pada program UKS-nya. Hanya ingin mengikuti program puskesmas saja. Itu gambaran yang saya dapat di penelitian yang saya lakukan. Oke, silakan Lutfi, ditanggapin Lutfi. Kira-kira tema yang bakal Silvi tulis apa ya, Ran? Yang pertama ya. Silakan Lutfi. Untuk yang pertama itu sama Bu, kayak yang Anissa tadi tentang pengetahuan, karena kan banyak yang nggak tahu kan gatel-gatel, belum tentu itu cacingan, mungkin yang masih orang tua atau anak SD-nya itu tahu tentang kecacingan itu masih minim. Jadi untuk yang pertama dibahas itu mungkin lebih ke kecacingan itu sendiri Bu, pengetahuan yang orang-orang yang diwawancara itu. Bagaimana yang mereka lihat tentang kecacingan itu gimana sih, apa aja, terus gejalanya, terus anaknya itu bagaimana, atau misalnya biasa aja, atau misalnya ada keluhan, atau misalnya gimana gitu. Mungkin dibahas untuk di bab pertamanya, Bu. Oke, terima kasih Lutfi. Jadi Silvi bisa voice of children, voice of parents, voice of health workers tentang kecacingan ya Silvi. Itu akan sangat menarik bagaimana definisi anak-anak, definisi orang tua, dan definisi tenaga kesehatan sangat berbeda. Dan itu akan sangat menarik. Berarti tanda kutip health promotion kita belum berhasil. Itu sangat menarik. Oke, terima kasih Lutfi. Oke, Ranti ada masukan bab selanjutnya? Mungkin kalau dari Ranti ditanyakan pengalaman sama kebiasaan anak-anaknya Bu, pengalaman kecacingan sama kebiasaan yang sering anaknya lakukan. Bisa dieksplor lebih dalam, Ranti? Misalnya pengalamannya apakah sering jajan sembarangan, terus juga bagaimana kebiasaan mereka kalau misalnya setelah main atau sebelum makan cuci tangan atau tidak, seperti itu Bu. Oke, jadi kalau kita bilang kalau di kasus korupsi itu ada normalisasi korupsi, jadi kita nggak pernah nganggapnya itu korupsi karena kita sama-sama galau-galau korupsi, jadi menganggapnya itu rezeki. Nah itu sangat menarik kenapa korupsi di Indonesia itu tidak pernah bisa habis. Nah menariknya nanti penelitian Silvi, kenapa cacingan itu tak pernah putus-putus. Jadi nanti kata Ranti tadi dari masing-masing pengalaman, baik dari perilaku ya Ranti ya, perilaku pencegahan, perilaku anaknya menganggap jajan itu happy, terus mencuci tangan itu bukan hal penting. Nah itu yang akan sangat menarik nanti Silvi kembangkan dalam bab Silvi. Jadi gimana kita tenaga kesehatan itu paham bahwa di masyarakat itu sudah tidak terbiasa cuci tangan, misalnya menganggap cacingan itu hal biasa. Yang itu yang kita harus, terus di satu sisi tenaga kesehatan itu menganggap itu sangat, misalnya menggunakan bahasa-bahasa langit di lapangan, harus gini, apakah mereka mengerti? Jadi nanti Ranti silakan ekspor dari
apa ya, pengalaman misalnya pengalaman pencegahan kecacingan pada anak menjadi suara anak, suara orang tua, dan suara tenaga kesehatan. Jadi bagaimana teman-teman nanti pas nulisnya juga nanti bisa saling dikolaborasi ya, misalnya suara anak digabungkan dengan suara orang tua, hal ini didukung oleh pernyataan orang tua yang menganggap misalnya gizi itu ternyata hanya segini gitu, ternyata terus juga tidak terbiasa cuci tangan juga di-support orang tua. Jadi itu namanya nanti triangulasi bagaimana apa kata-kata anak didukung atau tidak oleh orang tua, didukung atau tidak oleh tenaga kesehatan. Good point. Nisa, ada masukan Nisa untuk babnya Silvi? Kalau masukan dari Nisa, Bu, mungkin yang poin pengetahuan itu bukan cuma tentang kecacingan aja, tapi tentang PHBS-nya juga, Bu, sama pola makan. Terus nanti dikaitkan sama kebiasaan di rumah. Terus dari pengetahuannya itu, misalnya dia tahu kalau misalkan sebelum kita makan itu harus cuci tangan. Tapi ditanyakan pada kenyataannya anaknya cuci tangan benar nggak sebelum makan? Atau pola makannya apakah orang tuanya itu apakah orang tuanya itu menyediakan makanan rumahan yang mencukupi untuk anaknya, atau malah orang tuanya tidak menyiapkan makanan di rumah, maka anaknya jajan di luar. Terus karena ada ketimpangan antara pengetahuan sama prakteknya, kenyataannya, itu mungkin bisa ditanyakan kenapa ada ketimpangan itu, Bu. Jadi Silvi dikasih saran Anissa ya, kalau misalnya belum yang tereksplor, bagaimana kenyataan dengan teori itu sangat berbeda, kira-kira solusinya apa menurut anak-anak itu, baik menurut anak-anak, baik pun menurut ibu, baik pun nanti Silvi caranya di di counterback ya, kalau bahasa Indonesia apa counterback ya, counterback ke tenaga kesehatan. Kalau saya kalau penelitian ke ibu HIV, lalu hasilnya itu saya kasih nih ke bidan, ke tenaga kesehatan, ke pengambil kebijakan. Menurut kamu gimana kalau realitanya kayak gini, misalnya menganggap cuci tangan itu tidak biasa, jajan itu aku jajan karena di rumah nggak dikasih makan, kira-kira solusinya apa? Jadi bisa saling melengkapi ya solusinya ya, Nisa ya? Iya, Bu. Oke. Silvi, jadi kalau ada yang belum digali, Silvi ini kesempatan untuk menggali lagi Silvi ya. Jadi ada 3 tema utama yang bakal Silvi tulis nanti. Yang sederhana saja ya Silvi. Terima kasih Silvi. Terima kasih Nisa. Oke, selanjutnya Lutfi ya. Silakan Lutfi. Ya, Bu, kalau dari penelitian saya itu tentang yang stunting ke karies gigi. Kemarin wawancara itu ke orang tua saya satu, ke teman satu yang seumuran saya, tapi saya suruh untuk persepsi menjadi orang tua, terus sama ke asisten rumah tangga satu. Nah, jadi jawaban dari mereka itu, beberapa itu tahu stunting. Jadi yang saya tanyakan itu yang awalnya itu tentang pengetahuan. Jadi beberapa tahu, tapi beberapa hanya sebatas, oh stunting itu kayak kurang gizi aja gitu. Nggak terspesifik stunting itu pendek, nggak. Mereka taunya stunting itu kurang gizi, kurus gitu. Terus untuk itu pertanyaan yang pertama, Bu. Jadi saya menanyakan tentang pengetahuan terhadap stunting dan bagaimana kondisi anak yang mengalami stunting itu ke responden saya. Kemudian untuk yang kedua, saya bertanya tindakan apabila ternyata anak ibu atau anak bapak itu terjadi atau mengalami atau terkategori stunting, bagaimana tindakan yang dilakukan. Jadi ada yang diberi asupan lebih, pola makannya diatur, dan konsultasi dan lain sebagainya. Terus untuk yang ketiga, saya menanyakan tentang pengetahuan lagi, itu mengenai 4 sehat, 5 berimbang, itu makanannya apa saja. Terus saya juga menanyakan bagaimana orang tua atau wali itu mengatur pola makan anaknya di rumah. Terus saya menanyakan juga apa saja yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Jadi di situ digali, kemudian itu yang masalah stunting dan gizinya, kemudian untuk masalah karies giginya, saya menanyakan pengetahuan juga,
kebanyakan yang saya tanyakan itu menjawab karies itu gigi berlubang, karies itu sakit gigi. Tapi yang sebenarnya itu kan karies itu kan belum tentu gejalanya itu sakit gigi. Jadi selain saya tanyakan pengetahuan tentang karies, saya juga tanyakan tentang pengalaman dari anaknya itu, pernah ngalamin karies atau enggak, terus juga gejala sama keluhan yang dirasakan anaknya. Kebanyakan yang saya tanyakan itu menjawab, iya, kalau karies sulit makan, terus susah ngunyah, terus ngilu segala macam. Tapi sebenarnya berlubang kecil saja itu bisa dikatakan karies, tapi enggak bergejala itu bisa dikatakan karies. Jadi belum tentu karies itu hanya yang sakit segala macam seperti itu. Terus juga saya menanyakan, kira-kira orang tua itu tahu nggak penyebab dari gigi berlubang? Terus mengapa gigi itu bisa berlubang dan bagaimana gigi itu bisa sakit? Jadi saya menanyakan sepengetahuan mereka mengenai penyebab dan sebab dari gigi berlubang itu. Yang responnya itu menjawab ya karena makanan manis, karena tidak rutin menyikat gigi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu saya menanyakan juga kebiasaan anaknya itu mengenai kebiasaan buruk yang kemungkinan dapat menyebabkan gigi berlubang. Terus saya suruh untuk memberikan contohnya itu apa. Terus yang terakhir, nah ini kalau misalnya anaknya atau mengalami gigi berlubang atau untuk pencegahannya, saya menanyakan bagaimana tindakan atau solusi apabila mendapati anak ibu itu menderita gigi berlubang atau sakit gigi, itu bagaimana. Mungkin itu saja, Bu, yang wawancara saya kemarin. Terima kasih banget, Lutfi, sangat kaya datanya. Oke, silakan bantu Ranti dulu, Lutfi. Kira-kira bab pertama yang perlu Lutfi tulis apa ya? Baik, terima kasih, Bu. Mungkin kalau yang dari saya tangkap tadi, dari yang sudah dilakukan Lutfi tadi, banyak pertanyaan tentang pengetahuan, Bu ya. Tapi kadang-kadang pengetahuan itu mereka tahu, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi bagaimana pengetahuan yang mereka miliki itu, apakah sesuai sama perilaku yang dilakukannya, kayak itu. Mungkin kayak tentang perilaku yang sesungguhnya, Bu. Oke. Jadi lebih kurang persepsi ya, kalau saya bilang ya, persepsi ya, Lutfi ya? Iya, Bu, persepsi. Persepsi terhadap karies gigi, persepsi terhadap stunting ya, itu bisa jadi pembukanya. Dan menarik Lutfi ini, dia respondennya sangat berbeda-beda, itu bisa menjadi sangat menarik Lutfi, karena berbeda status ekonomi, pendidikan akan responnya berbeda. Jadi teman-teman, kalau saya misalnya penelitian tentang tadi dengan respondennya berbeda, SMP, SMA, kuliah, biasanya saya setelah dia kutipan, nama, umur, lalu saya tulis pendidikannya apa. Jadi pembaca bisa paham, oh dengan beda pendidikan ternyata mungkin persepsinya bisa sama atau beda gitu, itu aja. Oke, selanjutnya Silvi, masukan selanjutnya. Untuk masukan selanjutnya, Bu, kalau bisa di bab pembahasannya itu ada gambar atau bentuk-bentuk ciri-ciri dari karies yang dapat menyebabkan yang terkait dengan pengetahuannya tadi, Bu. Kan ada yang hanya tahu karies itu hanya gigi berlubang sedikit, ada yang mengetahui hanya tentang dan ada pengetahuan tentang stunting, ada dia tahu stunting gizi buruk saja, padahal stunting itu tidak semua gizi yang badannya kurus atau badannya tinggi atau kurus itu dianggap stunting. Kalau dapat di bab selanjutnya itu gambaran tentang stunting dan karies gitu, Bu. Oke, jadi Lutfi persepsinya bisa nggak ditambahin visualnya? Jadi visualnya bisa juga Lutfi yang mengirimkan beberapa contoh, menurut kamu yang mana yang stunting? Atau menurut kamu yang mana karies gigi? Atau mereka yang mengirimkan foto sendiri ya, Silvi ya? Jadi lebih visual ya. Selain ada kutipan, nanti ada gambar visualnya untuk mengkonfirmasi pernyataan dia itu didukung oleh pilihan gambarnya. Good. Masukkan Silvi. Oke, the last one. Nisa, ada masukan buat Lutfi?
Kalau masukan dari Anissa mungkin eh, dimasukkan sendiri Bu tentang pengalaman orang tuanya dari kebiasaan-kebiasaan anak di rumah. Terus juga untuk apa namanya kebiasaan buruknya yang ditanyakan itu juga mungkin dimasukkan penyebab dari kebiasaan buruk itu apa, terus apakah dia berkaitan dengan kebiasaan apa namanya kebiasaan anak atau pola makan anak di rumah. Terus kayaknya itu aja Bu. Terima kasih Anissa, sangat bagus ya Lutfi masukannya. Nanti ada berupa pengalaman Lutfi ya, pengalaman orang tua dalam mencegah stunting atau karies gigi pada anak ya. Jadi kita pengen tahu apakah misalnya tidak sikat gigi itu biasa ataukah karena menganggap apa namanya pemberian pola makan anak gimana, apakah pernah ke dokter gigi dan sebagainya. Jadi kita Anda sebagai dokter gigi bisa tahu, oh ternyata memang perilakunya mendukung dengan persepsinya atau tidak mendukung dengan persepsinya. Jadi bisa jadi di ada atau mungkin juga memang dia beneran tidak tahu dan perilakunya juga tidak mendukung. Itu akan sangat menarik Lutfi. Oke, terakhir Ranti ya. Ranti belum ke lapangannya Ranti ya. Kira-kira Ranti data yang bakal Ranti dapatkan apa ya Ranti ya? Harapannya untuk wawancara. TBC ya Ranti ya. Iya Bu, belum terjun ke lapangan. Kira-kira data yang ingin dikumpulkan apa Ranti? Karena penelitiannya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya TBRO, itu ditanyakan bagaimana pengetahuan respondennya tentang TB resisten obat itu sendiri. Terus ditanyakan apakah mereka tahu faktor-faktor bisa terjadinya TBRO. Ada yang dari kasus baru, mereka yang belum pernah terjangkit TB, terus kemudian tiba-tiba TBRO, ataukah penyakit TB kambuh atau TB yang sudah pernah melakukan pengobatan, kemudian berobat lagi sehingga menjadikan pasien tersebut TBRO. Kemudian ditanyakan bagaimana status merokoknya, apakah di rumahnya ada yang merokok, apakah pasiennya itu sendiri merokok, kapan mereka dari kapan mereka merokok. Terus juga ditanyakan bagaimana kepatuhan dari pasiennya untuk minum obat, karena minum obat TB itu kan banyak dan lama Bu ya. Kalau yang TBRO itu bisa 10 sampai 2 tahun. Kemudian ditanyakan status gizinya, apakah pasien gizi rendah. Kemudian ditanyakan juga bagaimana motivasi untuk sembuh dari pasien itu sendiri. Itu Bu. Oke, terima kasih Ranti ya. Banyak tema banget yang Ranti eksplor. Kira-kira dari tema-tema yang Ranti mau eksplor ini teman-teman apa yang harus Ranti tulis duluan ya? 3 bab utama ya. Oke, silakan Lutfi dulu, silakan Lutfi. Keluar dia. Selalu Lutfi. Ya Bu. Ya kira-kira bab pertama yang dia tulis. Pertama ditulis tentang sikap dan perilaku yang dari respondennya Bu. Mati. Oke. Ya, bisa dieksplor lebih lanjut. Mungkin dari sikap dan perilaku itu mungkin kita bisa bagi, mungkin Bu, ada yang biasa saja, mungkin ada yang lebih aware, atau ada yang bagaimana, atau ada yang lebih memperhatikan, mungkin lebih diekspor ke respondennya itu terkait dengan sikapnya itu Bu. Jadi yang tuberkulosis mungkin yang sikapnya, kalau misalnya ada keluarga yang seperti apa, terus misalnya ada yang orang sekitar seperti apa, jadi persepsi, mungkin sikap sama persepsi atau perilaku orang-orang Bu terkait dengan tuberkulosis itu sendiri. Oke. Ranti, ditanya nggak Ranti persepsi orang tentang TB di responden atau persepsi responden terhadap TB itu sendiri? Ditanya Bu, itu
ke stigmanya, Bu. Stigma yang didapat dari mereka yang mengidap TB itu ya. Oke. Jadi langsung to the point ya, stigma TB MDR ya? Iya, Bu. TB Iya. MDR. Stigma TB MDR di Linggau ya? Linggau atau Palembang? Palembang, Bu. Oke. Stigma, kalau HIV itu stigma yang tidak berakhir, tak pernah berakhir pada HIV di masa pandemi. Jadi bisa juga kayak gitu. Jadi sudah di otaknya sudah tahu nih bab kunci utama tuh stigma yang tak pernah putus pada penderita TB MDR di Palembang. Oke, tinggal nanti subtopiknya ya. Nanti ya, stigma bisa dari pasiennya, bisa dari tenaga kesehatannya, bisa dari enaknya sih penderita karena dia tahu banget stigmanya. Nah, tadi kalau teman-teman kalau misalnya dia bisa gambar akan sangat bagus ya. Apa sih yang Bapak rasa ke stigma itu dari mana be? Nah, kalau kita bilang ya, dari mana be? Bisa tidak Bapak tulis ya? Nah, jadi itu sangat akan menarik Ranti. Jadi kita tahu ternyata ada dari keluarga, dari tenaga kesehatan, dari diri sendiri yang apa dia sudah berobat, sudah sebulan sembuh, udah berobat lagi, akhirnya dapat MDR pula, dianggap wong cak mana itu sangat menarik. Oke, makasih Lutfi. Oke, selanjutnya Silvi. Ya, Bu. Untuk masukan buat yang Mbak Ranti, kalau menurut saya sih, jadi ada kan kalau TB ini kan minum obat rutin nih, jadi kalau dapat dari situ dia bisa keluh kesahnya tentang minum obatnya. Kenapa? Kadang-kadang kan karena dia merasa apakah karena dia hanya ingin sembuh atau apa, gambar kayak gimana ya? Sudah. Jadi kalau dapat isi untuk wawancaranya gambaran pengalaman dari pasien untuk Mbak Ranti bisa digali gitu, Bu. Oke, jadi pengalamannya ya, Lutfi stop dulu share screen Lutfi. Oke, pengalamannya ya teman-teman ya. Jadi pengalaman penderita TB MDR-nya ya teman-temannya itu akan sangat menarik karena kita tahu TB itu tidak pernah habis-habis di Indonesia. Obatnya ada ya, Silvi ya. Rumah sakitnya ada ya. Ada, Bu. Nah, ngapung nggak galak yo. Nah, itu akan sangat menarik sekali apalagi yang MDR sangat ya. Yo Kak, intinya TB kita tidak pernah berakhir-akhir. Apakah bosen yo, Silvi yo? Apakah memang kate ongkos? Apakah memang besar-besar nih obatnya tuh dek, mak mano nak nelen. Apa memang dia makan obat ternyata nutrisinya tidak mendukung, ya tidak sembuh juga. Nah, itu akan sangat menarik Ranti itu digali masukan Silvi. Oke, terakhir. Siapa nih yang belum? Ya, silakan. Bu. Ya, Anissa, kira-kira bab ketiga untuk Ranti. Mungkin untuk bagian motivasi sembuhnya itu, Bu, kan sebelumnya udah dibahas tentang stigma dari masyarakat. Mungkin itu bisa dikaitkan ke motivasi sembuh pasien. Apakah dengan stigma itu malah memperkuat motivasi pasien untuk sembuh, atau malah pasiennya jadi cepat menyerah. Terus juga mungkin dikaitkan dengan dukungan keluarga sama konsistensi pengobatan TB-nya pasien. Oke, good. Oke, teman-teman, itu masukan ketiga tuh sangat luar biasa. Jadi Ranti ini sudah sangat fokus sekali teman-teman ngasih masukan. Jadi terlepas pertanyaannya banyak banget. Untuk latihan ini Ranti mulai difokuskan Ranti ya bab-bab yang teman-teman masukkan ini. Jadi jangan banyak bertanya banyak hal karena kita masih latihan ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal dan silakan baca-baca contoh baik penelitian saya maupun penelitian teman-teman yang lain untuk bagaimana menuliskan dengan baik dan benar. Ingat tidak ada yang salah dan tidak ada benar.
tapi bagaimana kita menuliskannya dengan sangat menarik mungkin. Sementara dari saya cukup itu saja. Slide yang lainnya silakan nanti dilihat di video, teman-teman mudah-mudahan sudah lihat video untuk penjelasannya. Dan itu saja dari saya. Saya balikan ke Kodik ya, silakan. Kodik MAD lanjut siapa ya? Lutfi, Bu. Lutfi. Sudah pertemuan dengan siapa ya? Saya kapan ya masuk ya? Pak Hamzah, Bu. Minggu ini masih Pak Hamzah, Bu. Oh, saya masuk kapan ya? Ntar, Bu, saya cek dulu Bu TPS-nya. Iya. Kalau ini Anissa ya, kalau ini ya. Ya, Bu. Ya. Ya, jangan sampai saya pepet ya Lutfi. Juni kayaknya udah UAS atau UAS. Jadi kalau bisa misalnya ada yang nggak masuk apa-apa, kita schedule di hari lain ya Lutfi ya. Iya, Bu. Ya, itu aja nanti di WA aja Lutfi. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Ingat tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya teman-teman. Jadi nanti sambil berjalan, sambil ngumpulin data, ada kutipan yang penting itu, yo langsung catat. Jadi, oh yo, anak itu ngomong cacingan itu cuman garuk-garuk, catat be di buku harian. Jadi lihat transkrip nanti tinggal apa namanya mengkonfirmasi. Atau Lutfi bilang ternyata gigi berlubang tuh betul mereka gigi ada lubang dikit, beda berlubang. Oh, nah itu persepsi orang tua. Atau misalnya Ranti misalnya, ngapa wong ndak galak, wong sampai TBMDR baru ke rumah sakit lagi. Yo, stigmanya itu yang menyebabkan masyarakat itu tidak mau akses itu bukan karena udah ada obat, bukan udah ada rumah sakit, bukan karena udah ada ongkos, takut dikatoin wong. Nah itu yang kita pengen teman-teman hasilnya itu sangat menohok ya, menohok dan sangat tajam. Atau misalnya stunting, cebok nih pemerintah nih dari PKK, Dinkes, kampus, metode penelitiannya stunting enggak loh. Kiro-kiro sudah banyak penelitian, sudah banyak program, tapi tidak berhasil tuh apa nih penyebabnya. Jadi itu penelitian Lutfi sama Anissa yang akan menjawab. Ternyata definisi stunting bagi masyarakat tuh, dia udah ngerti dia stunting. Dia ngertinya cuman misalnya ketika lahir pendek pun, yo biasa menurut mereka. Jadi kita sudah menganggap itu biasa atau apa gigi dan sebagainya, kendalanya memang menjadi apa namanya sudah yo biasa deh anak tuh sakit gigi dan sebagainya. Jadi memang harus komprehensif nanti masukan kita ke pemerintah misalnya nih bayangan saya ya sebagai peneliti kualitatif itu bahasa yang harus disampaikan itu tidak pakai stunting Lutfi. Jadi dicari di Linggau tuh apa bahasa stunting yang kira-kira rakyat tuh ngerti. Gigi karies kira-kira yang ngerti itu apa, berlubang kuning dikit atau apa. Jadi bagaimana dengan bahasa daerah stigma biar masyarakat merangkul orang TB itu ngapo biar sehat. Nah, kira-kira nanti kalau bisa suaranya dari mereka itu akan sangat menarik. Itu aja dari saya. Selamat melanjutkan kelas lainnya dan semangat ya belajar nulis minggu ke depan. Jadi ikhtiar ya nulis ya sebisanya. Kakek silakan minggu depan dikumpul dulu nanti saya cek dan nanti saya balikan ke teman-teman sebelum untuk nilai final akhir ya. Yang nanti yang belum ke lapangan, ejoklah minimal 3 ya, karena kita masih latihan, jadi 3 sampai 5 it's okay ya. Itu aja dari saya, nanti ke lapangannya, kalau teman-teman memang beneran kualitatif, atau beneran, walaupun misalnya Lutfi kuantitatif nih Lutfi, tapi Lutfi pengen publikasi kualitatif pun nggak apa-apa Lutfi. Jadi sambil bergoyor, karena teman-teman ketika jadi mahasiswa inilah banyak waktu nulis. Jadi bisa 2 publikasi yang teman-teman bisa lakukan dengan pembimbing masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Maaf kalau ada salah kata. Selamat berjuang. Seminggu ke depan draft pertama masuk ya. Itu. Ya. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Makasih semua. Lutfi silakan dipoto dulu Lutfi. Anissa bagian ini apa? Kodik nanti laporan biasa terakhir. Aduh. 1, 2, 3. Ya, udah Bu. Makasih ya. Belas ya. Ya Bu. Ya, Bu. Dengan saya 1 kali pertemuan lagi ya untuk yang ini. Ya Bu. Mak. Ayo. Izin live ya.
Ya, Bu. Pak Ketua, Woi, bantu besok recall ya. recall Ya, di belum selesai. Di rumah Kak Dita. iya. Jam berapa? Insya Allah ya. Ih, pelit. Jam 10, habis kuliah. Iya, insya Allah. Ini Jadi, kita uji validitas reliabilitas tadi jadi tidak ya? Yang kuesioner kita sebar tuh. nggak tahu aku udah uji sih. Udah keluar. Sudahlah, ya sudah. Ya, oke. Oke, siap. Kasih. Yuk,